Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia. Kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sejarah Tangerang tidak dimulai dari beton-beton gedung pencakar langit, melainkan dari sebuah keputusan sulit seorang bangsawan yang memiliki jiwa sufi. Di abad ke-17, ketika Jawa sedang dicabik-cabik oleh ambisi kolonial VOC, seorang putra dari Sumedang Larang menolak untuk menjadi penonton dalam panggung ketidakadilan. Raden Arya Wangsakara, seorang pangeran yang seharusnya hidup nyaman di istana, memilih jalan terjal, berjalan ke arah barat, menantang maut demi sebuah prinsip. Perjalanan beliau adalah perjalanan mencari kedaulatan. Tangerang, atau yang dulu dikenal sebagai wilayah antara Banten dan Batavia, adalah tanah tak bertuan yang menjadi rebutan. Di tepi sungai Cisadane inilah, Wangsakara akan menancapkan tongkatnya, membangun sebuah komunitas yang kelak akan menjadi benteng bagi Kesultanan Banten dan duri bagi Batavia. Siapakah sebenarnya Raden Arya Wangsakara? Ia adalah perwujudan dari pepatah, ulama yang pejuang, dan pejuang yang ulama. Kita harus memahaminya sebagai tokoh multidimensi. Ia adalah keturunan raja, namun ia adalah pelayan rakyat. Ia adalah ahli agama, namun ia juga seorang panglima perang yang tak segan turun ke medan laga. Pendahuluan ini akan membawa kita memahami konteks geopolitik abad ke-17. Mengapa Banten begitu mempercayai Wangsakara untuk menjaga perbatasan timurnya? Kita akan melihat bagaimana beliau membangun wilayah Lengkong bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai pusat kekuatan batin dan militer. Ini adalah kisah tentang pendiri Tangerang yang sesungguhnya. Seorang wali yang memegang tasbih di tangan kanan dan pedang di tangan kiri. Bersiaplah, karena kita akan menelusuri jejak darah dan doa dari Sang Pangeran Lengkong. Semua berawal dari konflik batin yang tak terperikan. Raden Arya Wangsakara adalah putra dari Pangeran Wiraraja dan cucu dari Prabu Gesang Ulun, penguasa legendaris Sumedang Larang. Posisi beliau sangat strategis di dalam keraton. Namun, dikisahkan bahwa Wangsakara melihat sebuah perubahan arah politik yang tidak sehat di tanah kelahirannya. Pengaruh Mataram yang semakin kuat dan desakan VOC yang mulai merayap masuk ke wilayah pedalaman membuat jiwanya bergejolak. Wangsakara merasa bahwa keberadaannya di Sumedang hanya akan menyeretnya ke dalam konflik kepentingan yang mengorbankan rakyat kecil. Beliau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap terlalu lunak terhadap penjajah. Para sesepuh mengisahkan bahwa suatu malam, setelah melakukan sholat istikharah yang panjang, Wangsakara membulatkan tekad, ia harus pergi. Bukan karena takut, tapi untuk membangun basis kekuatan baru yang lebih murni di tempat lain. Bab 1 ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tahu kapan harus melepaskan kenyamanan demi visi yang lebih besar. Kepergiannya dari Sumedang bukan sekedar pelarian politik, melainkan sebuah hijrah spiritual. Dikisahkan beliau melepaskan atribut kebesarannya, hanya membawa segelintir pengikut setia dan kitab-kitab suci. Beliau meninggalkan kemewahan kasur empuk keraton demi tanah yang belum terjamah, demi masa depan yang penuh ketidakpastian, namun dijanjikan kebebasan batin. Meninggalkan istana adalah satu hal, namun menembus jantung belantara Jawa di abad ke-17 adalah pertaruhan nyawa yang berbeda. Perjalanan Raden Arya Wangsakara dari Sumedang menuju arah barat bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan sebuah ujian ketabahan.
Dikisahkan bahwa beliau membawa serta kerabat dan pengikut setianya, termasuk 2 sahabat karibnya yang kelak menjadi legenda, Raden Santika dan Raden Diligar. Mereka bergerak di bawah radar pengawasan Mataram dan patroli-patroli kecil kompeni yang mulai menyebar di jalur-jalur utama. Dan sangat eksploratif, mari kita bedah kesulitan dalam eksodus suci ini. Jalur yang mereka tempuh bukanlah jalan rata, melainkan perbukitan curam dan lembah-lembah tak bernama yang dihuni binatang buas. Wangsakara menggunakan kemampuan navigasi batinnya dan pengetahuan tentang rasi bintang untuk memandu pengikutnya. Dikisahkan bagaimana mereka harus bertahan hidup dengan memakan umbi-umbian hutan dan meminum air dari batang-batang bambu. Setiap malam, di bawah lindungan pohon-pohon besar, Wangsakara tidak pernah absen memimpin zikir, mengubah ketakutan pengikutnya menjadi energi spiritual yang dahsyat. Perjalanan ini adalah proses penyucian bagi Wangsakara. Beliau melepaskan segala sisa-sisa kesombongan darah biru yang mungkin masih melekat. Beliau belajar bahwa tanah yang mereka pijak adalah milik Tuhan, bukan milik raja manapun. Dikisahkan selama berbulan-bulan perjalanan, mereka sempat singgah di beberapa desa terpencil, memberikan pengobatan dan pengajaran agama secara cuma-cuma sebelum melanjutkan perjalanan. Wangsakara tidak ingin kedatangannya di wilayah baru dikenal sebagai penakluk, melainkan sebagai pembawa cahaya, ulama. Bab 2 ini menggambarkan transisi dari seorang pangeran menjadi seorang pengembara rohani. Wangsakara menyadari bahwa semakin jauh ia meninggalkan Sumedang, semakin dekat ia dengan tujuannya, membangun sebuah komunitas yang murni. Perjalanan ini akhirnya membawa mereka mendekati wilayah kekuasaan Kesultanan Banten, sebuah wilayah yang saat itu menjadi satu-satunya harapan bagi mereka yang ingin melawan dominasi asing. Langkah-langkah kaki yang lelah itu akhirnya menuntun mereka pada sebuah pertemuan bersejarah yang akan mengubah garis takdir tanah Jawa bagian barat selamanya. Di tepi sungai ini, sebuah janji akan diukir. Bab 2 ini adalah saksi bisu dari pengorbanan awal sang pendiri. Perjalanan panjang menembus belantara telah menempah mereka menjadi kesatria yang tahan banting. Mereka kini berada di wilayah abu-abu antara Banten dan Batavia. Langkah selanjutnya akan membawa Wangsakara ke hadapan penguasa Banten yang visioner, di mana sebuah mandat besar akan diberikan untuk menjaga gerbang barat dari ancaman kompeni. 2 kekuatan besar akan bertemu dalam satu visi suci. Pertemuan antara 2 pemikir besar adalah pertemuan antara 2 takdir yang saling melengkapi. Ketika Raden Arya Wangsakara tiba di wilayah kekuasaan Banten, kehadirannya segera menarik perhatian Sultan Ageng Tirtayasa, seorang penguasa muda yang visioner dan dikenal sebagai musuh bebuyutan VOC. Kita harus melihat pertemuan ini sebagai aliansi strategis antara kekuatan spiritual Sumedang dan kekuatan politik militer Banten. Sultan Ageng, yang memiliki insting politik yang tajam, langsung menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah pengembara biasa. Ia adalah seorang satria ulama yang memiliki integritas baja. Dan sangat diplomatis, mari kita bedah dialog yang terjadi di antara mereka. Dikisahkan bahwa Wangsakara memaparkan visinya tentang sebuah pemukiman yang mandiri, sebuah tempat di mana ajaran Islam ditegakkan dan kedaulatan dijaga tanpa kompromi terhadap kompeni. Sultan Ageng Tirtayasa saat itu sedang membutuhkan seorang penjaga gerbang di sisi timur kesultanannya, sebuah wilayah penyangga yang berbatasan langsung dengan pengaruh VOC di Batavia. Sang Sultan pun memberikan mandat yang luar biasa. Ia mempercayakan wilayah Lengkong, sebuah hamparan hutan dan rawa di tepi Cisadane, untuk dibuka dan dikelola oleh Wangsakara. Mandat ini adalah beban sekaligus kehormatan. Wilayah yang diberikan Sultan Ageng bukanlah tanah subur yang siap panen. Itu adalah tanah angker yang masih liar dan menjadi lintasan patroli kompeni. Sultan memberikan gelar Arya sebagai tanda bahwa Wangsakara memiliki otoritas penuh untuk mengatur wilayah tersebut atas nama Kesultanan Banten. Wangsakara bertugas membangun benteng, bukan sekedar tembok batu, melainkan benteng manusia
yang terdiri dari orang-orang yang siap syahid demi mempertahankan iman dan tanah airnya. Bab 3 ini adalah titik legalitas berdirinya Cikal Bakal Tangerang. Wangsakara tidak lagi hanya seorang bangsawan tanpa tanah. Ia kini adalah gubernur perbatasan Banten. Dikisahkan, Sultan Ageng memberikan instruksi khusus. Jadilah duri di dalam daging company, dan jadilah cahaya bagi pencari Tuhan di timur Cisadane. Dengan mandat suci di tangan, Wangsakara kembali menemui pengikutnya, dengan kabar yang akan mengubah hutan belantara menjadi sebuah peradaban baru yang disegani. Bab 3 ini menandai dimulainya era kepemimpinan Wangsakara di wilayah barat. Ia telah mendapatkan pengakuan politik yang ia butuhkan untuk membangun benteng pertahanan bagi rakyatnya. Misi ini sangat berbahaya karena ia akan membangun negara di dalam negara, tepat di bawah hidung company. Langkah selanjutnya akan membawa kita pada perjuangan fisik yang luar biasa, membabat alas, menebang pohon raksasa, dan menanam benih-benih pertama di tanah Lengkong yang kelak menjadi jantung kota Tangerang. Hutan adalah musuh pertama sebelum company datang. Mandat telah diterima, namun kenyataan di lapangan adalah tantangan yang bisa mematahkan semangat orang biasa. Lengkong di abad ke-17 bukanlah sebuah pemukiman. Ia adalah hutan maut yang dipenuhi binatang buas dan rawa-rawa yang mengeluarkan uap beracun. Saat ini, kita harus melihat bagaimana Raden Arya Wangsakara memimpin operasional pembukaan lahan ini sebagai sebuah ritual suci. Dikisahkan bahwa ia tidak hanya memerintahkan dari kejauhan, melainkan orang pertama yang mengayunkan parang untuk membabat semak pertama. Baginya, setiap jengkal tanah yang terbuka adalah jengkal kemerdekaan bagi umat Islam. Dan sangat teknis, mari kita bedah strategi babat alas yang dilakukan Wangsakara. Ia tidak asal menebang. Ia menggunakan kearifan ekologi dan spiritual. Pohon-pohon besar tertentu tetap dipertahankan sebagai pelindung, sementara lahan yang datar diprioritaskan untuk sawah dan pesantren. Ia mengatur drainase dari aliran sungai Cisadane agar rawa-rawa di Lengkong bisa kering dan layak huni. Dikisahkan bagaimana para pengikutnya bekerja siang malam, bergantian antara memegang cangkul dan memegang senjata, karena ancaman serangan macan tutul dan mata-mata Belanda bisa datang kapan saja dari arah timur. Pembangunan Lengkong adalah pembangunan peradaban berbasis wahyu. Bangunan pertama yang didirikan Wangsakara bukanlah benteng militer atau rumah pribadinya, melainkan sebuah masjid dan pesantren. Ia meyakini bahwa benteng fisik akan rapuh jika batin rakyatnya tidak dibangun terlebih dahulu. Setiap rumah yang dibangun diatur sedemikian rupa agar memiliki fungsi pertahanan gerilya, memiliki jalur pelarian rahasia, dan gudang logistik di bawah tanah. Lengkong secara perlahan berubah dari hutan yang mencekam menjadi sebuah oase spiritual yang tenang di tengah keriuhan politik Jawa. Bab 4 ini adalah antitesis dari pembangunan Batavia oleh VOC. Jika Batavia dibangun dengan darah budak dan tembok-tembok penindasan, maka Lengkong dibangun dengan gotong royong dan doa-doa syukur. Kabar tentang berdirinya pemukiman baru di bawah pimpinan seorang ulama bangsawan dari Sumedang mulai menyebar luas. Para pelarian politik, petani yang tertindas pajak company, hingga para pencari ilmu mulai berdatangan ke Lengkong. Wangsakara menyambut mereka tanpa melihat asal-usul, menyatukan mereka dalam satu identitas baru sebagai rakyat tanah benteng, benteng bagi iman mereka sendiri. Bab 4 ini adalah bab tentang keberhasilan manusia menaklukkan alam demi tujuan mulia. Lengkong kini bukan lagi sekadar nama di atas piagam Sultan Banten, ia telah menjadi kenyataan yang hidup. Keberhasilan ini mulai membuat para pejabat VOC di Batavia mengerutkan dahi. Mereka mulai mendengar ada seorang pangeran yang membangun kerajaan kecil tepat di wilayah perbatasan mereka. Langkah selanjutnya akan membawa kita pada penguatan persaudaraan 3 tokoh kunci yang akan menjadi pilar pertahanan Tangerang melawan ambisi company. Sebuah peradaban tidak bisa ditegakkan oleh satu tangan tunggal.
betapapun saktinya tangan tersebut. Kekuatan Lengkong terletak pada sebuah trisula kepemimpinan yang harmonis. Raden Arya Wangsakara didampingi oleh dua sosok luar biasa, yang merupakan kerabat sekaligus sahabat setianya, Raden Santika dan Raden Diligar. Sejarah mencatat bahwa ketiga tokoh ini bukan sekedar sekutu politik, melainkan saudara dalam sumpah yang berbagi satu visi suci. Mereka adalah tiga serangkai lengkong, pilar-pilar yang memastikan bahwa setiap jengkal tanah Tangerang memiliki pelindung yang tak tertembus. Dan sangat teknis, mari kita bedah pembagian peran yang jenius di antara mereka. Raden Arya Wangsakara berperan sebagai poros spiritual dan politik. Beliau adalah penghubung ke Sultan Banten dan pengambil keputusan tertinggi dalam masalah hukum serta agama. Raden Santika adalah sang panglima perang. Beliau yang melatih pemuda-pemuda Lengkong dalam seni bela diri kanuragan dan strategi tempur gerilya. Sementara itu, Raden Diligar adalah sang arsitek logistik. Beliau memastikan sawah-sawah terus berproduksi, jalur perdagangan air di Cisadane tetap aman, dan kebutuhan rakyat terpenuhi di tengah blokade kompeni. Persahabatan ini adalah bentuk nyata dari ajaran silih asah, silih asih, silih asuh. Dikisahkan bahwa mereka sering melakukan tapa brata bersama di gua-gua pinggiran Cisadane untuk menyatukan batin. Para tetua Lengkong mewariskan cerita bahwa jika salah satu dari mereka merasa gelisah, dua yang lainnya akan segera merasakannya. Kesatuan batin ini membuat komando militer di Lengkong menjadi sangat cepat dan efektif. Ketika Belanda mencoba melakukan provokasi di perbatasan, tiga serangkai ini bergerak layaknya satu tubuh dengan banyak tangan, menutup setiap celah yang coba dimasuki musuh. Bab 5 ini mengajarkan bahwa kepemimpinan kolektif adalah kunci ketahanan bangsa. Wangsakara tidak pernah memosisikan dirinya sebagai raja yang disembah, melainkan sebagai bagian dari kolektif kesatria. Dikisahkan bagaimana mereka sering turun ke sawah bersama rakyat, ikut memikul kayu pembangunan masjid, dan makan di atas daun pisang yang sama dengan para pengikutnya. Kerakyatan inilah yang membuat pengikut mereka bersedia mati demi membela Lengkong. Ketiga tokoh ini adalah jantung yang memompa keberanian ke seluruh pelosok tanah benteng, menciptakan sebuah komunitas yang secara spiritual sangat kental, namun secara militer sangat siaga. Bab 5 ini memperlihatkan bahwa Lengkong kini memiliki sistem pertahanan yang komplit. Kekuatan ini bukan lagi sekadar gerombolan orang mengungsi, melainkan sebuah entitas militer dan politik yang terorganisir dengan sangat baik. Berita tentang kesolidan tiga serangkai ini sampai ke Batavia, membuat Gubernur Jenderal mulai merasa bahwa Lengkong adalah ancaman nyata bagi ekspansi VOC ke arah barat. Langkah selanjutnya akan membawa kita pada pembangunan sistem pertahanan batin yang lebih dalam, sebuah pusat pendidikan yang melahirkan jawara-jawara sufi yang akan menjadi hantu bagi tentara Belanda. Di balik doa yang khusyuk, ada kewaspadaan yang tak pernah tidur. Sejarah mencatat bahwa benteng yang paling sulit ditembus bukanlah yang terbuat dari batu granit, melainkan yang terbuat dari keyakinan yang menghunjam ke dasar jiwa. Raden Arya Wangsakara memahami bahwa perjuangan melawan kolonialisme bukan sekedar adu senjata, melainkan adu ketahanan mental dan spiritual. Ia menjadikan wilayah Lengkong bukan hanya sebagai pemukiman, tetapi sebagai kawah candra di muka bagi para kesatria sufi. Disinilah dakwah Islam menyatu dengan olahraga kanuragan, menciptakan sebuah konsep pertahanan batin yang unik di tanah Nusantara. Dan sangat edukatif, mari kita bedah kurikulum pendidikan di pesantren Lengkong. Para santri tidak hanya diajarkan kitab kuning dan hukum fikih, tetapi juga dididik untuk memiliki raga yang tangkas. Wangsakara memadukan ilmu tasawuf dengan teknik bela diri yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal silat Tangerang. Dikisahkan bahwa setiap murid harus lulus ujian kesabaran batin terlebih dahulu sebelum diizinkan memegang senjata. Mereka diajarkan bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman, hubul waton minal iman, sebuah doktrin yang membuat mereka tidak takut mati di medan perang, karena meyakini kemuliaan syahid. Inilah alasan mengapa Lengkong menjadi magnet bagi para pejuang dari berbagai daerah. Para pelarian dari tanah Mataram, Cirebon,
hingga Makassar datang ke sini untuk menimba ilmu. Lengkong berubah menjadi negara pendidikan yang mandiri. Wangsakara membangun jaringan intelijen berbasis santri. Mereka yang berdagang ke pasar-pasar di dekat Batavia sebenarnya adalah informan yang bertugas memantau pergerakan logistik VOC. Benteng batin ini menciptakan loyalitas yang buta terhadap kebenaran, membuat company tidak mampu menyogok atau memecah belah rakyat Lengkong dengan emas maupun jabatan. Bab 6 ini adalah antitesis dari budaya materialisme yang dibawa oleh bangsa Barat. Wangsakara menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi melalui sawah dan kebun, jika dipadukan dengan kemandirian spiritual, akan menghasilkan kedaulatan yang absolut. Dikisahkan bahwa suara azan yang berkumandang dari Masjid Lengkong setiap subuh menjadi pengingat bagi Belanda di seberang perbatasan bahwa ada sebuah kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan. Lengkong bukan lagi sekedar desa. Ia telah menjadi benteng hidup, di mana setiap penduduknya, dari orang tua hingga remaja, adalah penjaga kedaulatan yang waspada. Bab 6 ini menjelaskan mengapa pengaruh Wangsakara begitu dalam dan sulit dihapuskan. Ia membangun sistem, bukan sekedar memimpin gerombolan. Kekompakan batin rakyat Lengkong kini telah mencapai puncaknya. Suasana damai ini tidak akan bertahan lama. Di Batavia, para opsir VOC mulai kehilangan kesabaran melihat perkembangan Lengkong yang dianggap sebagai sarang pemberontak. Langkah selanjutnya akan membawa kita pada dentuman meriam pertama yang menandai pecahnya konflik terbuka di sepanjang aliran Sungai Cisadane. Ketika diplomasi buntu, biarlah besi yang bicara. Bab 7. Api perang di tepian Cisadane. Konfrontasi pertama dengan VOC. Kesabaran kolonial ada batasnya, terutama ketika mereka melihat sebuah kekuatan pribumi tumbuh terlalu mandiri di depan pintu rumah mereka. Tahun-tahun diplomasi dingin akhirnya mencair menjadi api pertempuran yang membara. Kita harus melihat konfrontasi pertama ini sebagai upaya VOC untuk menguji nyali sang Pangeran Lengkong. Dikisahkan bahwa pada pertengahan abad ke-17, company mulai melakukan provokasi dengan membangun pos-pos penjagaan yang melanggar batas wilayah Mandat Banten. Bagi Raden Arya Wangsakara, ini bukan sekedar pelanggaran wilayah, melainkan penghinaan terhadap kedaulatan iman dan tanah air. Dan sangat taktis, mari kita amati bagaimana pertempuran pertama ini meletus di tepian Cisadane. Belanda mengirimkan pasukan infanteri bersenjata lengkap yang didukung oleh pasukan kavaleri. Mereka menganggap rakyat Lengkong hanyalah petani yang mudah ditakut-takuti oleh kepulan asap mesiu. Namun, para opsir Belanda itu terkejut bukan main. Alih-alih lari ketakutan, para santri dan jawara di bawah komando Raden Santika justru menyambut mereka dengan strategi gempur sambar. Mereka membiarkan Belanda menyeberangi sebagian sungai, lalu menghujani mereka dengan panah api dan tembakan senapan yang diluncurkan dari balik rimbunnya pepohonan jati. Inilah saat di mana benteng batin membuktikan kekuatannya. Para prajurit Lengkong bertempur dengan keyakinan bahwa kematian di medan laga adalah pintu menuju surga. Dikisahkan bahwa keberanian mereka membuat tentara bayaran company merasa ngeri. Mereka menghadapi musuh yang tidak takut mati. Wangsakara menggunakan keunggulan medan rawa untuk menjebak kavaleri Belanda hingga kuda-kuda mereka terperosok. Sungai Cisadane yang biasanya jernih berubah warna menjadi keruh oleh tumpahan darah dan asap mesiu yang menyelimuti permukaan air sepanjang hari. Bab 7 ini adalah pembuktian bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan ancaman. Raden Arya Wangsakara berhasil memukul mundur pasukan VOC kembali ke arah timur, memaksa mereka kembali ke benteng-benteng mereka di Batavia dengan luka yang dalam. Kemenangan pertama ini menjadi api semangat bagi seluruh rakyat Banten dan Tangerang. Namun, Wangsakara tidak lantas berpesta. Ia tahu VOC memiliki sumber daya yang lebih besar dan mereka akan kembali dengan dendam yang lebih membara. Ia memerintahkan rakyatnya untuk tidak lengah dan mulai mempersiapkan taktik yang lebih ekstrim untuk mempertahankan Lengkong.
Bab 7 ini mencatatkan bahwa Tangerang bukanlah tanah yang mudah ditaklukkan. Keberanian Wangsakara telah mengirimkan pesan jelas ke Batavia bahwa setiap jengkal tanah Lengkong akan dibela hingga titik darah terakhir. VOC kini menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan pemberontak biasa, melainkan dengan sebuah tatanan militer yang didasari oleh kekuatan spiritual yang tak tergoyahkan. Langkah selanjutnya akan membawa kita pada taktik pertahanan yang lebih luas, sebuah strategi yang akan memaksa company berpikir 1000 kali sebelum kembali menginjakkan kaki di tanah benteng. Jika mereka ingin membakar rumah kami, biarlah mereka sendiri yang hangus dalam apinya. Kemenangan di pertempuran pertama hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar datang menerjang. Raden Arya Wangsakara menyadari bahwa Belanda akan kembali dengan jumlah pasukan yang berkali-kali lipat dan meriam-meriam kaliber berat. Intelijen santri miliknya membawa kabar bahwa Batavia sedang menyiapkan ekspedisi besar untuk meratakan Lengkong. Namun, Wangsakara bukan hanya seorang panglima yang pandai menyerang. Ia adalah ahli strategi yang tahu kapan harus menarik diri untuk menghancurkan logistik musuh. Inilah awal dari penerapan taktik bumi hangus yang legendaris di tanah benteng. Dan sangat taktis, mari kita bedah logika di balik strategi ini. Wangsakara memerintahkan rakyat untuk memanen seluruh hasil bumi lebih awal dan menyembunyikannya di gudang-gudang rahasia di dalam hutan. Sumur-sumur di sepanjang jalur pergerakan Belanda ditutup atau diracuni dengan akar tumbuhan hutan, dan jembatan-jembatan kayu di atas anak sungai Cisadane dihancurkan. Dikisahkan bahwa Wangsakara ingin memastikan bahwa ketika kaki serdadu Belanda menginjak tanah Lengkong, mereka tidak akan menemukan satu butir nasi pun untuk dimakan, atau satu tetes air pun untuk diminum. Ia ingin alam Tangerang sendiri yang menyiksa para penjajah itu. Strategi bumi hangus adalah bentuk pengorbanan tertinggi dari rakyat kepada pemimpinnya. Rakyat Lengkong dengan sukarela membakar rumah dan sawah mereka demi sebuah visi kedaulatan yang lebih besar. Dikisahkan bagaimana pasukan kavaleri Belanda yang tiba di pinggiran Lengkong merasa frustasi. Mereka hanya menemukan abu dan kesunyian. Di tengah kelelahan dan kelaparan itu, pasukan gerilya pimpinan Raden Santika mulai melakukan serangan-serangan kecil yang mematikan dari balik bayang-bayang hutan, menyerang lambung logistik musuh yang sudah rapuh. Bab 8 ini adalah pelajaran tentang kemandirian dan ketabahan. Wangsakara menunjukkan bahwa kekuatan sebuah wilayah tidak terletak pada bangunannya, melainkan pada kesetiaan penduduknya. Taktik ini berhasil membuat biaya operasional militer VOC membengkak luar biasa tanpa hasil yang nyata. Belanda terpaksa menarik mundur pasukannya kembali ke Batavia setelah banyak serdadunya jatuh sakit dan mati karena disentri, serta serangan mendadak yang tak terlihat. Wangsakara telah membuktikan bahwa dengan iman dan kecerdikan, senjata modern tercanggih sekalipun bisa dipatahkan oleh strategi yang menyatu dengan alam. Bab 8 ini mencatatkan ketegasan Wangsakara dalam mempertahankan mandat dari Sultan Banten. Kegagalan VOC dalam menguasai Lengkong melalui kekuatan militer memaksa mereka untuk beralih ke meja perundingan. Nama Arya Wangsakara kini tidak lagi dipandang sebelah mata oleh Batavia. Ia diakui sebagai tokoh kunci yang memiliki wibawa besar di perbatasan. Langkah selanjutnya akan membawa kita pada peran Wangsakara yang lebih luas, bukan sebagai panglima perang, melainkan sebagai diplomat ulung yang menjadi penengah di tengah gejolak internal Kesultanan Banten. Lidah kadang lebih tajam dari pedang dalam menjaga kedamaian. Seorang kesatria sejati tidak hanya diuji dalam kecamuk perang, tetapi juga dalam kemampuannya memadamkan api perselisihan di rumah sendiri. Kita harus melihat periode ini sebagai masa keemasan intelektualitas politik Raden Arya Wangsakara. Ketika Kesultanan Banten mulai diguncang oleh riak-riak internal akibat intrik adu domba VOC yang mulai menyusup ke telinga para pangeran, Wangsakara dipanggil kembali ke pusat kekuasaan. Dikisahkan bahwa ia bukan datang sebagai pihak yang memihak,
melainkan sebagai seorang mufasir perdamaian, seorang hakim di atas kuda yang dihormati oleh semua pihak. Dan sangat politis, mari kita bedah strategi diplomasi Wangsakara. Ia menggunakan kedudukannya sebagai seorang ulama yang independen untuk meredam ambisi-ambisi pribadi para bangsawan Banten. Ia melakukan perjalanan berkuda dari satu kadipaten ke kadipaten lain, mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia di bawah pohon beringin atau di serambi masjid. Dikisahkan bahwa suaranya yang lembut namun tegas mampu mengingatkan para pemimpin Banten bahwa musuh yang sesungguhnya ada di depan mata, yakni Company, bukan saudara sendiri yang berbagi kiblat yang sama. Inilah peran ulama negarawan yang sesungguhnya. Wangsakara berhasil meyakinkan Sultan Ageng Tirtayasa untuk tetap fokus pada penguatan pertahanan pesisir dan tidak terjebak dalam perang saudara yang sia-sia. Ia memberikan nasihat bahwa kekuatan sebuah kerajaan bukan terletak pada luasnya wilayah, melainkan pada rapatnya barisan hati rakyatnya. Diplomasi berkuda yang ia lakukan berhasil memperpanjang umur stabilitas Banten, membuat VOC frustrasi karena rencana adu domba mereka gagal total di tangan seorang pria dari Lengkong. Bab 9 ini adalah bukti bahwa kekuatan batin Wangsakara jauh melampaui kemampuan fisiknya. Ia menunjukkan bahwa sebuah masalah besar bisa diselesaikan tanpa setetes pun darah yang tumpah, asalkan ada ketulusan dalam berbicara. Keberhasilannya sebagai penengah konflik ini membuat namanya semakin harum, tidak hanya di Banten, tetapi hingga ke pelosok Jawa lainnya. Ia membuktikan bahwa martabat Tangerang di bawah pimpinannya bukan hanya dibangun dengan bedil dan golok, melainkan dengan akhlak dan hikmah yang mendalam. Ilustrasi visual yang agung, Raden Arya Wangsakara tampak berkuda melintasi batas wilayah Lengkong menuju matahari terbenam, membawa berita perdamaian bagi rakyatnya. Di latar belakang terlihat bendera Banten dan bendera perjuangan Lengkong berkibar berdampingan secara harmonis. Kamera fokus pada senyum di wajah rakyat yang menyambut kedatangannya kembali. Muncul teks di layar, pedang menjaga tanah, kata-kata menjaga jiwa. Bab 9 ini memperlihatkan sisi lain dari sang pendiri Tangerang. Ia adalah jembatan yang menghubungkan faksi-faksi yang bertikai demi keselamatan umat. Stabilitas yang ia ciptakan memberikan waktu bagi Lengkong untuk tumbuh menjadi pusat pendidikan Islam yang semakin besar. Namun, setiap kehidupan memiliki batas waktunya. Setelah pengabdian yang panjang dan melelahkan bagi agama dan nusa, sang Pangeran Lengkong mulai merasakan fisiknya melemah. Langkah selanjutnya akan membawa kita pada hari-hari terakhir sang wali dan bagaimana warisannya tetap hidup di setiap jengkal kota Tangerang hingga detik ini. Cahaya yang pernah bersinar di tepi Cisadane, kini bersiap untuk kembali ke sumbernya. Setiap pejuang akan sampai pada garis finish pengabdiannya. Namun seorang wali Allah tidak pernah benar-benar mati dalam ingatan sejarah. Setelah puluhan tahun memimpin perlawanan, membangun peradaban dari hutan belantara, dan menjadi penengah konflik bagi bangsa Jawa, Raden Arya Wangsakara sampai pada penghujung usianya. Kita harus melihat wafatnya beliau bukan sebuah kehilangan, melainkan sebuah pulang yang agung. Dikisahkan bahwa beliau mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1720, meninggalkan sebuah warisan berupa kota yang mandiri dan rakyat yang tangguh. Dan sangat emosional, mari kita saksikan bagaimana rakyat Tanah Benteng melepas kepergian pemimpinnya. Dikisahkan bahwa ribuan santri, kesatria, hingga rakyat jelata dari seluruh penjuru Banten dan Tangerang datang memadati wilayah Lengkong untuk memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman beliau di wilayah Pagedangan menjadi peristiwa paling mengharukan dalam sejarah Tangerang kuno. Para saksi sejarah menggambarkan bagaimana langit Lengkong seolah-olah mendung dalam waktu yang lama. Seakan alam pun ikut berduka atas perginya sang pembawa cahaya yang telah mengubah hutan maut menjadi tanah harapan. Bab 10. Wafatnya Sang Wali, warisan abadi Pangeran Lengkong. Setiap pejuang
akan sampai pada garis finish pengabdiannya. Namun seorang wali Allah tidak pernah benar-benar mati dalam ingatan sejarah. Setelah puluhan tahun memimpin perlawanan, membangun peradaban dari hutan belantara, dan menjadi penengah konflik bagi bangsa Jawa, Raden Arya Wangsakara sampai pada penghujung usianya. Kita harus melihat wafatnya beliau bukan sebuah kehilangan, melainkan sebuah pulang yang agung. Dikisahkan bahwa beliau mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1720, meninggalkan sebuah warisan berupa kota yang mandiri dan rakyat yang tangguh. Dan sangat emosional, mari kita saksikan bagaimana rakyat Tanah Benteng melepas kepergian pemimpinnya. Dikisahkan bahwa ribuan santri, kesatria, hingga rakyat jelata dari seluruh penjuru Banten dan Tangerang datang memadati wilayah Lengkong untuk memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman beliau di wilayah Pagedangan menjadi peristiwa paling mengharukan dalam sejarah Tangerang kuno. Para saksi sejarah menggambarkan bagaimana langit Lengkong seolah-olah mendung dalam waktu yang lama. Seakan alam pun ikut berduka atas perginya sang pembawa cahaya yang telah mengubah hutan maut menjadi tanah harapan. Sobat Dongeng Sejarah, kita telah menelusuri 10 bab perjalanan epik Raden Arya Wangsakara. Dari Keraton Sumedang menuju benteng spiritual di Lengkong, beliau mengajarkan kita bahwa kedaulatan sejati harus diperjuangkan dengan tasbih dan strategi. Apakah kalian pernah berziarah ke makam Lengkong Kiai di Pagedangan? Atau mungkin kalian adalah warga Tangerang yang bangga dengan sejarah ini? Ceritakan perasaan kalian di kolom komentar sebagai tanda hormat kita pada sang pendiri. Jangan biarkan sejarah hebat ini berhenti di kalian. Klik like, bagikan video ini agar seluruh Indonesia tahu siapa sosok di balik berdirinya Tangerang. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel Dongeng Sejarah. Saya pamit. Sejarah adalah guru terbaik bagi masa depan. Sampai jumpa di kisah epik selanjutnya. Salam sejarah, merdeka.